Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Teman Ngopi. Pada video kali ini, Mimin akan membahas salah satu cerita dari internet yang berjudul Teror Pocong di Rumah Kosong. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tanpa basa-basi lagi, seruput kopi dan selamat menikmati. Ada satu kejadian yang agak aneh di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Jadi ada satu cewek, namanya Belen, umurnya 24 tahun. Ini nama asli ya, gak gue samarin. Dia baru pindah setahun lalu lah sana. Dia tuh sering banget kerja, baru mulai tuh sekitar jam 4-an sore lah, dan pulangnya pagi. Dia start kerja jam 4, pulangnya sekitar jam 12-an malam. Dia kerja tuh di salah satu kantor gitu, kayak ngejaga kantor malam-malam gitulah. Tapi cewek. Oke. Daerah rumahnya ini emang gak jauh dari perumahan warga yang rame. Jadi kalau mau ke rumahnya harus ngelewatin perumahan warga dulu. Terus di sebelah kiri tuh ada portal. Masuk portal jalan kecil, lewatin kebun, barulah nyampe rumahnya. Jadi kalau misalnya mau naik angkutan umum pun juga gak lewatin depan rumahnya gitu loh. Harus jalan lagi ke dalam. Ya. Nah waktu itu pas banget malam Jumat. Dia lagi pulang kayak biasa sekitar jam 12-an pagi, 12-an malam. Tapi untungnya hari ini dia pulangnya berdua sama temennya, karena temennya ini mau nginep di rumah si Belen ini. Pas lagi lewatin perumahan warga, ada rumah yang biasa dia lewatin di ujung jalan tuh, tapi lampunya gelap gitu, kayak gelap gitulah rumahnya. Dan dia emang selalu lewatin rumah ini. Nah kondisinya malam itu tuh Belen tuh lagi halangan dan ini lagi day one. Jadi kayak sakit banget gitu loh perutnya. Lagi dapet. Iya. Nah dia ngajakin temennya ini buat duduk dulu sebentar di depan rumah yang gelap itu. Karena perutnya sakit. Karena kan kalau misal mau ke rumah dia harus jalan panjang gitu karena dalam gitu kan. Terus temennya Belen namanya Lala nih udah kayak warning gitu, bilang kayak, Bel kamu jangan bengong ya. Atau kalau misalnya kamu kuat ya udah kita jalan aja dulu yuk, kita cari tempat yang terangan buat istirahat. Belen bilang enggak apa-apa, sebentar aja aku sakit bentar doang kok ini gitu. Nah karena Belen lagi halangan pun yang tadi gue bilang juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja lah. Jadi dia nggak mau maksain diri gitu buat jalan. Nah Belen yang lihat ke arah jalanan rumahnya dia. Kayak ini udah jam 12 malam, kayak sepi banget lah gitu. Nah kan si Lala ini udah kayak ngeri karena ini gelap dan ini udah sepi berdua doang kan. Belen tuh ngeliat ada orang kayak jalan gitu dari ujung. Bilang lah si Belen kayak, lah udah nggak usah takut, itu ada orang kok di sana, kita nggak sendirian, bentar ya gitu. Nah si Lala ini nengok ke arah yang si Belen tunjuk. Lala langsung bilang kayak, ih ngaco, minum dulu sana gitu. Karena si Lala nih nggak ngeliat apa-apa. Tapi Belen tuh ngeliat ada kayak orang baju putih tuh jalan ke arah mereka gitu loh. Udah akhirnya Belen minum, dikasih sama Lala. Pas beres minum dia tutup tuh botolnya dan dia fokusin lagi tuh matanya ke arah yang dia tunjuk. Nah pas dia lihat ternyata gak ada siapa-siapa emang. Bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Lala bilang lah, makin resah nih dia kayak, Bel kita pulang aja yuk, kita istirahat yuk di rumah kamu, biar kamu bersih-bersih habis itu tidur. Gak lama Lala ngomong, Belen tuh kayak langsung ngebalikin pala dia tuh ke rumah yang dia lagi singgahin, yang gelap ini. Pas dia nengok ke belakang rumahnya, pas dia nengok ke belakang ke arah rumah, dia tuh ngeliat ada orang. Dan pas dia fokusin matanya tuh dia ngeliat kayak makin deket. Kalau misalnya ada orang ini nih lagi berdiri tapi ngedeket ke arah mereka, tapi dalam rumah. Nangkep maksudnya? Oh iya. Nah Belen ngomong lah, ternyata dari tadi di belakang ada orang ya di dalam rumah itu. Langsung ngomong lah si Lala, apaan sih Bel, lampunya aja mati, gak ada orang. Nah si Belen ini diem, dia ngeliat kayak ada orang dan lampu ini terang gitu loh. Dalam rumahnya tuh terang, tapi Lala tuh lihatnya tuh gelap, bener-bener kosong, gelap gulita gitu lebih Nat. Iya mereka lihat beda gitu ya. Beda bener. Belen diem lah kayak dalam hati dia, orang gue liat orang gitu. Nah pas dinengokin lagi, si Belen tuh makin fokus ke dalam rumahnya karena dia gak percaya sama apa yang Lala ngomong gitu loh. Pas Belen fokusin lagi ke dalam rumah itu, ternyata dia ngeliat di sebelah jendela itu ada pocong lagi ngintip. Nah Belen langsung pingsan lah karena posisi dia kan lagi sakit, lagi gak enak badan kan. Ngeliat ada pocong langsung pingsan tuh si Belen ini. Nah akhirnya Lala nelpon lah orang rumahnya Belen buat ngebantuin dia. Karena di Kalimantan ini Belen cuma tinggal sama adiknya doang berdua. Karena udah tengah malam dan berdua doang cewek. Ya udah akhirnya si Lala nelpon adiknya dan untungnya adiknya belum tidur. Disamperin lah sama adik naik motor, diboncengin lah bertiga tuh, pulang lah mereka. Adiknya nih cewek? Cowok. Oh cowok. Adiknya si Belen. Pas Belen udah sampai rumah, Belen dikasih tahu lah sama adiknya kalau misalnya rumah yang mereka dudukin itu tuh udah kosong 10 tahun. Nah emang lampunya kadang dinyalain sama warga biar terang, tapi di malam itu lampunya itu tuh mati sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Belen ngeliat tuh lampunya hidup aja. Terus Belen bilang, tapi setiap pulang aku tuh ngeliat ada orang tuh duduk di sana pakai baju putih.
Cuman emang aneh sih dia sendirian. Nah adiknya bilang, ya mungkin yang kakak lihat selama itu pocong bukan orang. Waduh anjing. Gitu. Nah udahlah akhirnya kayak si Belen ini coba nenangin diri dan dia udah tidur lah. Karena kan ada teman juga nginep kan. Kebesokannya karena dia tahu kalau misalnya di rumah itu ada pocong, yang nilai itu pocong bukan orang, akhirnya tiap dia lewat sana tuh dia tuh bener-bener gak nengok ke arah rumah itu. Dia bener-bener jalan cepet lurus aja biar dia ngindarin hal yang aneh-aneh lah. Dan di hari ini dia masih shift malam dan masuknya jam 4, pulang jam 12 pagi. Tapi dia sekarang pulang sendiri karena temennya gak nginep lagi. Singkat cerita, dia beres kerja, dia naik bus, abis itu berhentilah di jalanan biasa dia turun. Jalanlah dia masuk ke komplek yang ada si rumah kosong ini. Pas lagi jalan dan bener-bener di depan rumah yang kosong itu, Belen tuh denger kalau misalnya dari rumah itu ada orang yang kayak ngesut-sutin dia, kayak gitu. Nah karena dia tahu yang ngesutin itu bukan orang, karena dari rumah yang gelap itu kan, akhirnya dia buru-buru tuh jalan. Dan dia bener-bener menghindar dari sumber suara itu. Sampailah akhirnya dia di rumah. Dia buka pagar, dia ngunci pagar tuh. Dia jalanlah ke dalam rumahnya. Nah habis itu dia bukalah pintu rumahnya dia kan. Pas dia buka, persis depan dia berarti di dalam rumahnya ini, dia papasan sama pocong Bi. Nah Waduh anjing. pocong di dalam rumahnya si Belen ini. Langsung tuh dia teriak kenceng banget sampai Ade bangun. Kan posisinya jam 12 malam kan, Ade udah tidur. Nah karena Belen teriaknya kenceng banget, akhirnya bangun lah. Belen nangis kejer nih, ditanya sama adenya kayak, kenapa lagi kak? Belen cerita kalau misalnya dia ngeliat ada pocong. Tapi lagi-lagi Ade tuh gak ngeliat sama sekali kalau ada pocong. Udahlah akhirnya Ade nawarin Belen buat tidur berdua aja. Dan ini kan udah jam 1 pagi posisinya kan. Daripada kakak kenapa-napa, mending tidurnya bareng sama adiknya. Udahlah sekitar jam 1 pagi itu Ade udah bisa tidur, tapi Belen tuh masih kebayang-bayang sama sosok pocong yang dia lihat. Karena dia udah 2 kali ngeliat pocong kan di sini. Dia maksain tidur, akhirnya tidurlah dia sekitar jam 2:30-an. Tapi dia tuh tidurnya resah banget gitu lebih, Nat, kayak tidur sebentar kebangun, tidur sebentar kebangun. Dan ini untuk ketiga kalinya dia kebangun, dan pas dia lihat jam ini masih jam 4 pagi. Dia posisinya tuh kebangun karena kebelet pipis banget. Sebenarnya dia tuh mau nahan banget pipisnya Nat, karena kalau misalnya mau kamar mandi dia harus keluar kamar dan dia tuh takut banget. Tapi karena dia ngerasa kayak udah di ujung banget pipisnya dan juga lagi dapet, akhirnya mau gak mau dia ngeberanin diri lah buat keluar kan, buat ke kamar mandi. Udah ada jalan kamar mandi, alhamdulillah tuh pas di kamar mandi dia pipis, dia ngurusin pembalut segala macem, aman-aman aja. Beres itu langsung tuh Belen tutup kamar mandi, lari lah dia ke kamar adenya ini. Nah pas masuk di kamar, dia tuh bener-bener kaget banget Nat. Karena kan tadi dia tidur sama adeknya kan. Nah pas masuk kamar adeknya, dia ngelihat ada 3 pocong tiduran di kasur itu. Waduh anjir. Jadi Ade tuh nggak ada, Ade tuh nggak tahu di mana. Tapi Belen ngeliat kalau misalnya di kasur itu ada 3 pocong. Pingsan lagi si Belen ini karena dia kaget banget kan. Akhirnya dia ngeliat ketiga kalinya ada pocong, tapi ini ada 3 pocong, nggak cuma satu-satu gitu. Akhirnya sekitar jam 7-an pagi dia sadar. Dia di kamarnya sendiri tuh, udah bukan di kamar adeknya. Ade tuh anyway sekolah, masih SMA. Karena ngurusin kakaknya, jadi dia bolos sekolah gitu loh, jam 7 pagi. Pas bangun, Belen diceritain lah sama adeknya kalau Belen tuh teriak-teriak sendiri sampai pingsan. Jadi posisinya tuh pas dia habis dari kamar mandi, dia masuk kamar adeknya. Nah adek tuh ngeliat kalau kakak ini teriak-teriak sendiri dan pingsan. Padahal ya di dalam kamar tuh adeknya lagi tidur gitu loh. Sampai adeknya kebangun sendiri. Sampai adeknya kebangun. Tapi Belen ngeliatnya bukan adenya gitu kan. Bukan adeknya. Jadi intinya teman Belen yang kemarin sama adeknya tuh nggak pernah ngeliat sama sekali ada pocong. Dan di sini di rumahnya Belen sendiri, di rumah kosong yang dia suka lewatin, itu ada pocong dan yang lihat cuman Belen doang. Dan itu cuma pas si Belen yang lagi dapet doang. Ini posisinya kan dia baru pindah setahun kan Bi. Nah kan pasti dalam setahun kan dia udah beberapa kali dapet kan. Gak pernah sama sekali. Dia belum pernah sama sekali ngeliat pocong. Cuman di posisi sekarang di momen ini doang lah. Baru saat itu juga. Baru saat itu juga. Terus setelah itu gimana Muy? Gue gak tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba si Belen ini bisa ngeliat pocong ya Nat. Karena setelah itu temen gue ini cerita kalau misalnya setelah dia udah beres dapatnya dan beberapa bulan kemudian dia dapat lagi, dia tuh udah gak pernah ngeliat lagi ada pocong. Kayaknya menurut gue dia lagi apes aja gitu loh. Udah lagi apes, terus dia lagi mens juga kali. Iya mungkin makanya digentayangin sama si pocong-pocong ini. Menurut gue gitu ya. Tapi emang sih yang namanya pocong tuh emang serem banget menurut gue ya. Maksudnya banyak tuh orang-orang sering banget gak berani nyebut si pocong ini. Kadang kan mereka ngomongnya poci atau kayak candy, setan bungkus gitu kan. Iya setuju gue. Apa karena memang pocong tuh makhluk halus paling serem ya?